berdiri di hadapan tata suci-Mu, naikkan penyembahanku. Ku dengar suara malaikat berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Seisi surga bersorak hingga bergema, elukan tinggikan Sang Raja. Di hadirat-Mu aku tersungguh memuji dan memuja-Mu Tuhan, tak terlukiskan keagungan-Mu selamanya, Kau Tuhanku. Ku masuk ke tempat kudus-Mu ya Tuhan, membawa semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Shalom, selamat hari Minggu. Salam sehat. Senang untuk bisa kembali menyapa Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk mengikuti ibadah online GKPB Medisi Fakfak untuk minggu ini. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Dia terlebih mengerti keadaan kita dan mengerti segala kebutuhan anak-anak yang selalu berserah dan berharap padanya. Imani bahwa segala hal yang baik, segala hal yang benar, segala hal yang suci, segala hal yang mulia, segala hal yang manis, semua berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Positive thinking dalam menjalani kehidupan dan percaya Tuhan kita selalu menyertai kita. Sebelum mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah yang sangat baik, Allah yang mengerti segala kebutuhan kami anak-anak-Mu, kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami datang Tuhan Yesus pada pagi hari ini, menyerahkan kota kami, kota Fakfak, menyerahkan bangsa kami Indonesia, menyerahkan seluruh keluarga kami, saudara kami, teman-teman kami, yang sedang mengalami pergumulan hidup, baik itu masalah kesehatan, ekonomi, rumah tangga, atau apapun Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang tepat pada waktunya menyelesaikan itu semua bagi kami.
Tugas kami adalah selalu berserah dan berharap, percaya pada kuasa-Mu Tuhan, dan kami mengimani hal itu Tuhan. Terima kasih. Kami akan mengikuti ibadah kami Tuhan Yesus. Kiranya Engkau kuduskan kami, sucikan kami, berikan kami damai sejahtera, sukacita daripada-Mu Tuhan, supaya kami melalui ibadah ini selalu disegarkan Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi jemaat Tuhan, Shalom. Mari sama-sama kita bertepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan kita pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita bertepuk tangan bagi Dia. Hey. Na 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 na. Katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. La 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 la. Katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Amin. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau. Dan kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Mari sama-sama angkat tanganmu dan katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Kami mau bersyukur padamu Yesus, sebab Engkau Allah yang baik. Amin. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na.
untuk terus memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Ku diberi kuasa. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita bertepuk tangan bagi Dia. Yes. Jump, 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 jump. Hey. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Sama-sama katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia. Terima kasih Yesus, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yesus yang ditinggikan, Yesus dimuliakan. Yes, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari lebih sungguh-sungguh lagi. Katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selamanya. Haleluya, haleluya. Kau yang terpuji Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan Allah kami. Dahsyat, Kau dahsyat Tuhan. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Kami mau tenang di hadirat-Mu Bapa, menikmati hadirat-Mu Yesus. Sungguh Tuhan, tidak ada Allah yang seperti Engkau Yesus. Kami rindu menikmati hadirat-Mu Bapa. Kami membawa hati kami pagi hari ini padamu Yesus. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Angkat kedua tanganmu dan katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memamamu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, Yesus, Kau kebenaran. Amin. Yesus yang menyelamatkanku. Amin. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Kami mau menyatakan, amin. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Yesus, kami bawa hati kami Tuhan. Kami bawa hati kami di hadapan-Mu Yesus. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap
menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Benar Bapa, tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Engkau ambil alih seluruhnya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Haleluya, amin. Salam damai sejahtera untuk semua kita. Kita bertemu kembali dalam bulan ini. Ini adalah minggu yang kedua bulan Agustus. Dan saya berharap kita tidak melupakan apa yang menjadi tema kita sepanjang bulan ini. Yaitu refresh, disegarkan. Bagaimana caranya memiliki kehidupan yang segar dan bugar? Yaitu dengan memelihara persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Dalam minggu pertama, persekutuan tersebut kita sebut dengan silence and solitude. Waktu hening, waktu sendiri bersama dengan Tuhan di dalam doa. Nah, pada minggu yang kedua ini, saudara-saudari, kita akan belajar bagaimana caranya memiliki saat teduh yang berkualitas. Karena hanya saat teduh yang berkualitaslah yang akan menghasilkan kesegaran di dalam roh kita. Ada banyak orang yang mengikuti ibadah, tetapi setelah ibadah hatinya tidak disegarkan. Ada orang yang mengikuti KKR, kebaktian kebangunan rohani, tetapi setelah pulang dari ibadah tidak terjadi kebangunan rohani di dalam dirinya. Ada banyak orang yang melakukan saat teduh, tetapi ternyata saat teduh yang dikerjakan tidak menghasilkan kebugaran di dalam rohnya. Mengapa? Semuanya tergantung dari cara atau sikap kita dalam melaksanakan saat teduh. Oleh karena itu, saudara-saudari, kita akan belajar melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Dari kakak beradik yang saya percaya kita semua pasti kenal, yaitu Marta dan Maria. Dalam Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-38 sampai 41. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah refreshing quality time, atau kalau diterjemahkan dengan bebas, yaitu waktu hening yang berkualitas, yang menyegarkan jiwa kita. Nah, mari sama-sama kita membaca Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-38 sampai 41. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita membahas firman Tuhan ini, saya ingin mengajak kita memiliki cara pandang yang seimbang terhadap Marta dan Maria. Mengapa? Karena menurut pengamatan saya, mungkin selama ini cara pandang kita terlalu mendiskreditkan Marta. Kita diajak untuk meniru contoh Maria dan jangan mencontoh sikap Marta. Kita disuruh untuk memilih kehidupan Maria dan jangan memilih kehidupan Marta. Seolah-olah tidak ada yang baik dalam kehidupan Marta.
Oleh karena itu saudara-saudari, saya ingin mengajak kita memiliki cara pandang yang seimbang, yaitu dengan dua alasan. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa Tuhan Yesus sama-sama mengasihi mereka berdua. Tuhan Yesus mengasihi Marta sama seperti ia mengasihi Maria. Kelebihan Maria ataupun kekurangan Marta tidak membuat kasih Tuhan berkurang di dalam diri mereka. Ada sesuatu yang baik di dalam diri Marta yang dapat kita contoh. Dan kita bisa menarik pelajaran dari kehidupan mereka berdua. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan tidak mengkritik kerajinan daripada Marta. Ya, saya percaya Tuhan senang dengan orang yang rajin. Tuhan senang dengan karakter Marta. Hospitality-nya sangat baik sekali. Kalau begitu, apa yang dikritik oleh Tuhan daripada Marta? Yaitu cara Marta memprioritaskan Tuhan lebih daripada kesibukan-kesibukan yang lain. Inilah yang Tuhan tegur dalam kehidupan Marta. Tuhan hendak mengatakan kepada Marta, Marta tetaplah jadi orang yang rajin, tetapi jangan lupa untuk memprioritaskan aku lebih daripada yang lainnya. Saya percaya hal yang sama juga yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kita. Tuhan senang memiliki umatnya yang rajin, yang bekerja dengan giat, bekerja keras. Tetapi kalau sudah berhubungan dengan saat teduh, dengan waktu hening, maka kita harus bisa memprioritaskan Tuhan lebih daripada semua kesibukan kita. Amin. Biarlah Tuhan still the number one di dalam kehidupan kita. Sehingga kesibukan apapun yang kita lakukan, tapi pada saat kita melakukan saat teduh, waktu hening, quality time, itu harus kita pastikan menjadi waktu hening yang berkualitas. Waktu hening yang membawa dampak dalam kehidupan kita. Amin, saudara-saudari. Mari kita akan kembali kepada ayat yang ke-38. Dikatakan demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Siapa yang menerima Tuhan Yesus di rumahnya? Dialah Marta. Saudara-saudara, ini adalah sesuatu yang sangat baik. Tidak semua orang bisa menerima Yesus di rumah mereka. Ada orang-orang yang menolak kehadiran Tuhan. Kita sebagai orang percaya adalah orang-orang yang telah menerima Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Dan saya percaya saudara-saudara, ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita, pasti Ia akan mengubah kehidupan kita menjadi kehidupan yang penuh dengan sukacita. Amin. Nah, yang menjadi pertanyaan saya seperti ini saudara-saudara. Menurut saudara, ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita, pada waktu kita menerima Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang paling diinginkan oleh Tuhan dalam diri kita? Coba kita renungkan sejenak. Andaikan pada hari ini Tuhan Yesus datang, dia berkunjung ke rumah kita, lalu kita menerima dia di rumahnya. Menurut saudara, hal apakah yang paling diinginkan oleh Tuhan selama dia berada di rumah kita? Saya berharap kita sepakat dengan jawaban bahwa yang paling diinginkan oleh Tuhan dalam hidup kita adalah kita memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan. Amin. Saudara, Tuhan datang ke kehidupan kita bukan karena dia ingin mencicipi hidangan yang kita berikan. Tuhan datang di rumah kita bukan karena dia ingin tinggal di salah satu kamar kita yang terbaik, meskipun itu baik. Tuhan senang dilayani. Tapi pastikan sekali lagi saudara-saudara, ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita, pada waktu kita menerima kehadiran Tuhan, maka yang paling diinginkan oleh Tuhan adalah diri kita sendiri. Dia merindukan persekutuan yang akrab dengan diri kita. Saya percaya ketika Tuhan itu datang ke rumah kita dalam hidup kita, yang dia sangat inginkan adalah kita memberikan waktu yang terbaik di mana kita berbincang-bincang dengan Tuhan dalam persekutuan yang akrab dengan dia. Dan saya percaya inilah yang diinginkan oleh Tuhan ketika dia datang ke rumah Marta. Sekali lagi, ada banyak orang yang menerima Tuhan. Tapi saya mau katakan bahwa semua orang yang menerima Tuhan
harus menunjukkan penerimanya tersebut dengan cara memberikan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Sekali lagi, semua orang yang menerima Tuhan harus menunjukkan penerimaannya tersebut dengan cara memberikan dirinya sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Amin. Ini saya gambarkan dengan pernikahan sepasang suami istri. Ketika mereka dipanggil di depan altar, pendeta hendak memberkati mereka, maka pendeta akan bertanya, katakanlah kepada sang mempelai pria, apakah engkau bersedia menerima wanita yang ada di sampingmu ini menjadi istrimu yang sah seumur hidupmu? Dan kemudian si pria akan mengatakan, saya bersedia. Nah, perhatikan saudara-saudara. Ketika si mempelai pria mengatakan saya bersedia menerima dia, maka pada detik itu si pria harus mewujud nyatakan penerimaannya itu dengan cara menyerahkan dirinya seutuhnya kepada sang istri. Saya berharap kita bisa paham dengan gambaran ini. Penerimaan kita harus ditunjukkan dengan memberikan diri kita sepenuhnya. Banyak orang yang menerima Tuhan, tapi belum tentu dia memberikan diri sepenuhnya. Amin. Kita harus belajar saudara-saudara. Pada waktu kita menerima Tuhan, kita katakan, Tuhan inilah diriku sepenuhnya. Inilah diriku seutuhnya. Aku persembahkan kepada Engkau. Dan ini adalah poin yang paling penting di dalam melaksanakan yang namanya waktu hening. Quality time. Waktu berkualitas yang akan membawa kesegaran kepada diri kita. Dan inilah saudara-saudara yang ditunjukkan oleh Maria. Kita akan belajar saudara-saudara. 3 hal atau 3 cara bagaimana kita bisa memiliki saat teduh, waktu hening yang berkualitas yang akan menyegarkan kehidupan kita. Yang pertama yaitu kita harus belajar untuk memberikan perhatian secara sepenuhnya kepada Tuhan. Memberikan perhatian. Kalau kita kembali ke ayat yang ke-39 dikatakan demikian. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Jadi kalau kita perhatikan saudara, ketika Tuhan datang, Marta menerima Yesus dalam rumahnya, yang dilakukan oleh Maria adalah 3 hal. 3 hal yang menunjukkan bahwa dia memberikan perhatian sepenuhnya kepada Tuhan. Yang pertama, dia datang mendekat kepada Tuhan. Yang kedua, dia datang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dikatakan dia duduk di dekat kaki Tuhan. Seperti seorang hamba duduk di bawah kaki tuannya. Sama seperti seorang murid duduk di kaki gurunya. Dan yang ketiga dikatakan dia memusatkan dirinya kepada Tuhan dengan cara mendengarkan semua perkataan Tuhan. Ini poin yang penting yang harus kita lakukan pada saat kita melakukan saat teduh. Waktu hening, silence and solitude. Bagaimana sikap kita? Apakah pada waktu kita menerima Tuhan, kita memberikan diri kita, memberikan perhatian sepenuhnya kepada Tuhan? Kalau kita tidak memberikan diri kita, saudara-saudara, jangan harap saat teduh tersebut akan mendatangkan pembaharuan dalam rohani kita. Bahkan saya mau katakan, saat teduh yang dilakukan tanpa memberikan diri kita sepenuhnya, memberikan perhatian kita seutuhnya kepada Tuhan, itu akan membuat saat teduh kita menjadi sesuatu yang bersifat lahiriah saja. Ini yang di dalam firman Tuhan disebut dengan upacara agamawi saja. Dan semua orang yang melakukan upacara agamawi tidak akan pernah menikmati yang namanya kesegaran di dalam rohnya. Bahkan Tuhan tidak bisa menikmati persekutuan tersebut. Kalau kita memperhatikan firman Tuhan dikatakan bahwa orang Israel diminta oleh Tuhan untuk bukan hanya saja melakukan upacara keagamaan, tapi memberikan hati mereka. Kalau kita membaca di dalam 1 Samuel, pasal yang ke-7, ayat yang ke-3 dikatakan demikian. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka
Jauhkanlah para Allah asing dan para asyitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Jadi saudara, Samuel mengatakan, percuma kalian beribadah kalau kalian tidak sungguh-sungguh memprioritaskan Tuhan lebih daripada semua berhala yang kalian sembah. Percuma. Tuhan tidak akan bersukacita dengan upacara lahiriah yang kita lakukan. Yuk kita renungkan sejenak bagaimana dengan kualitas saat teduh kita. Hanya rutinitas, hanya sekedar tanggung jawab, hanya sekedar kegiatan agamawi. Jangan sampai itu justru tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi belajarlah untuk memberikan perhatian yang sepenuhnya kepada Tuhan. Sama seperti Maria, memberikan dirinya seutuhnya. Dia datang dengan kerendahan hati. Dia datang mendekat saudara-saudara. Dan dia memusatkan dirinya kepada Tuhan. Pada saat itulah dia bisa menikmati sebuah relasi yang dalam. Relasi yang menyegarkan kehidupannya. Poin yang pertama. Yang kedua saudara-saudara, yang harus kita lakukan adalah menghentikan semua gangguan yang mengalihkan kita dari Tuhan. Sekali lagi, yaitu menghentikan semua gangguan yang mengalihkan kita dari Tuhan. Ayat yang ke-40 dikatakan demikian. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Jadi Marta sangat sibuk sekali. Nah, kesibukan Marta di dalam bahasa Inggris disebut seperti ini. Martha was distracted with all the preparation. Marta teralihkan dengan semua persiapannya. Teralihkan saudara-saudara. Dialihkan. Jadi kan dia bisa menyadari saudara-saudara bahwa sebenarnya ketika Tuhan datang, hati Marta itu tertuju kepada Tuhan. Tapi kemudian dia teralihkan, distracted oleh semua persiapan-persiapan yang harus dia lakukan untuk melayani Tuhan. Sekali lagi, melayani itu bagus, rajin itu perlu kita contoh daripada Marta. Tapi kalau berkaitan dengan saat teduh, dengan persekutuan yang berkualitas, maka jangan sampai persekutuan kita dengan Tuhan itu dialihkan oleh gangguan-gangguan yang ada di sekitar kita. Pekerjaan kita, kesibukan kita, tanggung jawab kita tidak bisa mengganggu persekutuan kita dengan Tuhan. Karena kalau itu sampai mengganggu persekutuan kita, maka kita tidak akan menikmati kesegaran di dalam Tuhan, saudara-saudara. Dan ini yang dilakukan oleh Marta. Dan ini yang ditegur oleh Tuhan kepada Marta. Maksudnya baik, tujuan Marta baik, tetapi caranya keliru, saudara-saudara. Apa gunanya, saudara-saudara, Marta menerima Tuhan di rumahnya, tapi kemudian karena kesibukannya, atau Marta justru mengabaikan Tuhan. Karena dia harus pergi ke dapur. Maria ada dengan Tuhan, katakanlah di ruang tengah, dia harus meninggalkan Tuhan. Itulah ironinya. Dan ini banyak terjadi dalam dunia pelayanan. Ya, ini sama seperti sekelompok panitia Natal. Ketika mereka berdoa kepada Tuhan mengatakan, Tuhan, kami mengasihi Engkau. Dan tahun ini kami akan merancang sebuah acara yang hebat, yang luar biasa. Acara Natal yang akan dikenang oleh semua orang. Sebagai bentuk pelayanan kami kepada Engkau. Tapi dengan berjalannya waktu, kesibukan mereka dalam mempersiapkan acara justru telah membuat mereka melupakan yang terpenting, yaitu kehadiran Tuhan itu sendiri. Acara berlangsung dengan baik, semua orang senang bersuka cita. Tapi ketika mereka pulang, mereka merasakan kekosongan dalam dirinya. Kenapa? Karena justru mereka mengabaikan Tuhan yang hadir bersama-sama dengan mereka. Mereka terlalu sibuk dengan acara mereka. Itulah yang terjadi kepada Marta. Menerima Tuhan, tapi kehilangan Tuhan. Karena dia lebih mementingkan semua kesibukannya untuk melayani Tuhan. Apa gunanya saudara-saudara? Tuhan mengingatkan di dalam Yesaya pasal 29 ayat 13.
Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Tuhan mengatakan percuma. Setiap kesibukan-kesibukan, bahkan semua pelayanan yang kita lakukan, itu menjadi percuma apabila hati kita jauh daripada Tuhan. Oleh karena itu kita harus belajar, saudara-saudara, pada saat kita membangun persekutuan yang akrab dengan Tuhan, pastikan saudara-saudara, bahwa kita tidak mengabaikan Tuhan. Tapi hati kita tertuju sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita, saudara-saudara, menghentikan semua gangguan-gangguan yang mengalihkan kita dari Tuhan. Yang ketiga dikatakan demikian, membuang semua kekhawatiran yang menyusahkan pikiran kita. Ayat yang ke-41, jadi Tuhan menegur Marta dengan mengatakan, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saudara, Tuhan mengatakan kesibukanmu telah membuat engkau khawatir dan susah. Jadi semakin kita sibuk, saudara-saudara, ternyata itu membuat kita semakin troubled, semakin worried, semakin susah, semakin khawatir, semakin banyak masalah. Dan ini harus kita waspadai. Karena kesibukan itu cenderung untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Kesibukan itu bukan hanya menjauhkan kita daripada Tuhan, tetapi menuntut semua perhatian itu kepada diri kita. Sehingga yang menjadi pusat daripada hidup kita pada waktu kita sibuk adalah diri kita sendiri. Dan itulah yang terjadi pada Marta. Dia terlalu sibuk sehingga semua perhatian seolah-olah harus diberikan kepada dia. Ini sesuatu yang lucu. Dia marah kepada Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan tidakkah engkau peduli? Ini terbalik saudara-saudara. Kalau ada tamu datang ke rumah kita, siapakah yang harus kita pedulikan? Tamu tersebut atau diri kita? Bukankah seharusnya tamu tersebut yang harus kita pedulikan? Tetapi kesibukan tersebut telah membuat Marta justru menuntut semua perhatian kepada dirinya. Dia menjadi pusat daripada dirinya sendiri. Dia mengatakan, Tuhan tidakkah engkau peduli? Tidakkah Maria peduli? Kalian berdua tidak peduli kepada saya. Saya sibuk bekerja, sementara tidak ada seorang pun yang membantu saya. Lalu kemudian dia mengatakan, Tuhan suruhlah Maria membantu saya. Saudara perhatikan, sekarang Marta yang ingin diperdulikan. Marta yang ingin diperhatikan. Tuhan datang, tetapi dia tidak memperhatikan Tuhan. Justru dia ingin diperhatikan dan dipedulikan. Menurut saya inilah yang terjadi kepada setiap orang yang terlalu sibuk dengan kesibukannya. Sehingga pada akibatnya apa yang terjadi, saudara-saudara? Letih, lelah, capek, khawatir, marah-marah, emosi tidak terkendali. Hilang damai sejahtera, sukacita. Kita melakukan ibadah, tapi kita kehilangan sukacita. Kita saat teduh, tapi kita masih gelisah. Mengapa? Itu tadi, sama seperti Marta, dia tidak membuang kekhawatiran yang ada di dalam pemikirannya. Saudara, pada waktu kita masuk dalam persekutuan dengan Tuhan, buang semua kekhawatiran. Semua pikiran-pikiran yang melintas, kegelisahan akan hari esok, apapun itu, kita harus belajar untuk membuang semuanya. Sehingga kita bisa memberikan hati kita yang seutuhnya kepada Tuhan. Hanya dengan menunjukkan hati kepada Tuhan, Tuhan akan berkenan dalam kehidupan kita. Di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 4 dikatakan demikian, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudara, Tuhan adalah panglima hidup kita, dialah komandan kita yang paling tinggi. Dan kalau kita ingin menyenangkan hati Tuhan, maka yang kita lakukan adalah membuang semua kekhawatiran yang mengisi batin kita dan menggantinya dengan memperhatikan Tuhan 100% dalam kehidupan kita, di dalam saat teduh kita. Percayalah, kita akan menikmati kehidupan yang segar dan bugar di dalam Tuhan. Jadi saudara-saudari, itulah 3 cara bagaimana kita bisa menikmati waktu teduh, waktu hening, silence and solitude, quality time yang berkualitas, yang menyegarkan roh kita. Maria, Tuhan memuji dia dengan mengatakan,
Maria telah memilih bagian yang terbaik. Ini dampaknya saudara, dampak dari kehidupan yang segar, yang bugar. Kalau kita membaca ayat yang ke-42 dikatakan bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apakah bagian terbaik tersebut? Yaitu kesegaran rohani di dalam persekutuannya dengan Tuhan. Sukacita yang melimpah yang dihasilkan oleh persekutuan yang total di hadapan Tuhan. Dan sebagai dampaknya saudara-saudara, kasih Maria kepada Tuhan itu semakin diperteguh. Kasih Maria kepada Tuhan semakin diperdalam. Dan ini bisa ditunjukkan saudara dengan tindakan-tindakan Maria selanjutnya. Maria dikenal di dalam Alkitab bukan hanya sebagai saudara Marta, tetapi sebagai seorang wanita yang mengurapi kaki Tuhan dengan minyak wangi. 1 liter minyak wangi dituangkan di kaki Tuhan sebagai bentuk kasihnya. Ini menunjukkan saudara-saudara, pada waktu kita belajar untuk masuk dalam waktu hening, persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Pada saat kita fokus kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama kita, roh kita disegarkan dan kasih kita akan semakin diperdalam kepada Tuhan. Sehingga sebagai akibatnya kita akan menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup kita, sebagai pusat hidup kita, sebagai Allah yang patut disembah dalam kehidupan kita. Itulah kehidupan yang segar dan bugar yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Mari kita renungkan sejenak saat teduh, waktu hening, apakah sudah berkualitas, apakah perlu diperbaiki. Kalau kita menyadari ada banyak hal yang harus diperbaiki, mari kita perbaiki saudara-saudara. Saya berharap firman Tuhan pada pagi hari ini bisa meneguhkan kita, ya, bisa membuka cara pandang kita, ya, kita belajar untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan pada saat kita melakukan saat teduh. Tuhan Yesus memberkati semua kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau sudah meneguhkan kami. Engkau sudah mengingatkan kami bahwa penting bagi kami untuk memelihara saat teduh yang berkualitas, refreshing quality time, waktu hening yang berkualitas, yaitu dengan cara mengutamakan Tuhan. Bukan hanya menerima Tuhan dalam kehidupan kami, tapi kami tunjukkan dengan memberikan perhatian sepenuhnya kepada Engkau ya Tuhan. Dengan menjauhkan, menghentikan semua gangguan-gangguan yang mungkin bisa mengalihkan kami daripada Tuhan. Dan yang lebih penting lagi ya Tuhan, kami bisa belajar untuk mengutamakan Tuhan. Memberikan hati kami seutuhnya kepada Engkau saja. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari sama-sama kita persiapkan hati kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini. Terima kasih Yesus, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan.
Mari sama-sama kita persiapkan hati kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita mengangkat tangan kita dan mengarahkan wajah kita kepada Bapa kita yang di surga. Biarlah Tuhan memberkati seluruh kehidupan kita, apapun yang kita kerjakan, dan dimanapun kita berada, percayalah, kasih Allah senantiasa ada dalam seluruh kehidupan kita. Dia mengerti semua pergumulan yang kita hadapi. Dia memahami setiap perjuangan-perjuangan yang kita lakukan dalam mengiring-iringi Tuhan. Oleh karena itu, jangan sampai kita kehilangan waktu yang terbaik. Persekutuan kita dengan Tuhan, waktu hening yang berkualitas. Mari kita belajar untuk menata kehidupan rohani kita dengan cara membangun sebuah persekutuan yang akrab, yang berkualitas, yang mampu menyegarkan kehidupan rohani kami. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa memohonkan berkat Allah Engkau nyatakan bagi seluruh umat-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah segala masa sukar yang kami hadapi, kami perlu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan hadir dalam keluarga-keluarga, pribadi lepas pribadi. Hamba berdoa mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan yang daripada Tuhan, Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami semua ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Terimalah berkat yang besar yang datang daripada Bapa kita yang di surga. Kasih setia daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan daripada Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. I was lost with a broken heart.